Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Sabtu 26 Agustus 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Rut bab 2 dilukiskan bagaimana Rut yang telah meninggalkan keluarganya, juga dewa-dewinya, dan mengikuti Naomi dan memuja Yahweh sebagai Allahnya, mendapatkan kasih karunia Allah. Ia mendapatkan gandum dan akhirnya juga diperistri oleh Boas, yang nantinya anaknya akan menjadi perpanjangan tangan Allah karena kesetiaannya kepada Yahweh. Obed, anak Rut, menjadi keturunan dari Isai, ayah Daud. Sedangkan pada bacaan Injil, beberapa nasihat kita dengarkan dari Yesus. Pertama, agar kita mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka menduduki kursi Musa, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa kita jangan disebut rabi atau pemimpin, karena kita semua adalah saudara. Pemimpin kita hanyalah Kristus. Berikutnya dikatakan, siapa yang terbesar hendaknya menjadi yang terkecil dan pelayan bagi yang lain. Dengan demikian, Injil mengajak kita untuk mewujud nyatakan ajaran Yesus dalam hidup kita setiap hari. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama semakin jelas, ketika orang berani melepaskan pegangan lamanya dan juga dewa-dewi, keluarganya mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Rut yang tetap terpikat pada ibu mertua dan Yahweh sebagai Allah dari Naomi. Rut mendapatkan belas kasih Allah. Hidupnya terjamin dan bahkan anaknya termasuk silsilah dari Raja Daud. Maka pertanyaan permenungan yang pertama, apakah kita juga berani meninggalkan pegangan lama dan kemudian mengambil Yesus Kristus sebagai pegangan yang baru? Dengan meninggalkan ego, kedagingan, dan menyerahkan diri kepada Allah lewat Yesus Kristus, maka seperti Rut akan terjamin hidupnya. Sanggupkah kita untuk meninggalkan pegangan lama dan kemudian berpegang pada Yesus Kristus?
Yang kedua, dari bacaan Injil kita diingatkan semua produk ajaran undang-undang dari pemimpin yang sah harus kita taati, harus kita jalankan. Tetapi ingat, jangan meniru perbuatan mereka. Pemimpin-pemimpin kita memproduksi ajaran undang-undang atau aturan, dan itu dibuat baik adanya. Sayangnya mereka tidak melaksanakan ajaran undang-undang atau aturan itu. Mereka membuat untuk orang lain, tapi dirinya tidak mau menyentuh. Maka Yesus berpesan kepada kita, undang-undang, ajaran atau aturan harus kita ikuti. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka yang jahat jangan diikuti. Karena justru yang dipantang kita adalah tindakannya, bukan undang-undang atau produknya. Tapi orang-orang yang baik pasti akan membuat undang-undang dan melaksanakannya. Masih ada beberapa orang yang begitu, tapi kebanyakan membuat undang-undang yang menguntungkan mereka sendiri. Undang-undang, ajaran atau aturan dibuat agar ada keteraturan, maka harus kita ikuti bersama sebagai warga masyarakat. Tapi ingat, jangan ikuti perbuatan mereka yang jauh dari kehendak Allah. Dan yang ketiga, sebagai orang yang diberi kepercayaan, hendaknya melaksanakan tugas dengan rendah hati. Kekuasaan bukanlah jabatan, tetapi pelayanan. Sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, kabid-kabid dalam dewan paroki, seksi ini atau seksi itu, panjenengan semua dipilih untuk melayani, bukan berkuasa. Artinya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani sesama. Dengan demikian pula, yang terakhir akan menjadi dahulu, dan yang terdahulu haruslah melayani sesamanya. Semoga akhirnya kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah yang baik. Maka titik permenungan kita pagi ini, yang pertama, apakah kita berani meninggalkan pegangan lama dan mengikuti pegangan yang baru? Yang kedua, produk ajaran atau aturan dari pemimpin yang sah harus kita taati, tapi jangan mengikuti tindakan mereka yang tidak sejalan dengan ajaran Yesus. Dan yang ketiga, kita dipilih untuk melayani dan bukan untuk berkuasa, sehingga di lingkungan, di wilayah, di paroki yang ada adalah pelayan-pelayan umat. Maka diperlukan sikap rendah hati, sikap mengedepankan kehendak Allah, dan sikap untuk melayani sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk setia, untuk mengedepankan kehendak orang lain, untuk mengandalkan Kau di atas segala-galanya. Buatlah kami untuk hidup yang baru, hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, agar mereka dalam situasi apapun tetap setia. Semoga dengan itu semua banyak orang tergerak hati untuk mengenal Engkau, bertobat dan diselamatkan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lihat sesamanya, agar mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Kuatkan kami untuk selalu mengedepankan kehendak-Mu daripada kehendak kami sendiri. Maka ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita bisa menjaga diri dari virus corona. Yang kedua, saya mengingatkan, mulai besok perlombaan-perlombaan dan pertandingan dalam rangka HUT paroki akan dilaksanakan. Saya undang umat untuk hadir, terlibat dan memberi supporter kepada para pengikut lumba-lumba itu. Dan nanti malam sekitar jam 7 akan dilaksanakan final bulu tangkis yang sudah dimulai sejak Senin dan akan menyelesaikan pertandingannya hari ini jam 7 malam, final bulu tangkis. Hari Minggu besok dan minggu depan dipenuhi dengan berbagai macam perlombaan. Saya undang umat untuk hadir menyemarakkan lomba-lomba dalam rangka hari ulang tahun paroki kita. Sekali lagi terima kasih kepada panjenengan, lingkungan atau perseorangan yang telah ikut ambil bagian dalam mengisi gedung La Salette dan gedung Bertie. Beberapa kursi sudah mulai berdatangan. Mudah-mudahan jangan menyusul, sehingga dengan komplitnya persyaratan kita bisa berpastoral dengan baik. Dan saya ingatkan, tanggal 8 September puncak kegiatan kita, maka akan diadakan misa syukur atas ulang tahun paroki pada jam 6 sore. Dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan ramah-tamah sederhana. Tanggal 8 pagi tetap ada misa harian seperti biasa. Mari kita saling mendukung, saling menguatkan agar paroki kita boleh berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.